Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akhrijna min dhulumati al-wahmi وافتح علينا بحقك بالعلم وحسن اخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وعلوم سائر الصالحين في دار العالمين. وإذا كان nalikane ana sapa imam lan makmum iku kharijal masjid ing dalam jero masjid. Terus iku kharijal masjid ing dalam jero masjid. Awak di rumah utawa ana sapa salah sijine imam lan makmum iku bil masjid ing dalam masjid wal akharu lan ana sapa kang iku imamnya atau makmumnya iku kharijal masjid dalam jero masjid ya faizatu mongko ditambahi apa salah satu syurutin apa telu dirasa al-awalu dengan pertama iku ala yang menarapi orang iku gunakan di dalam perempat apa kangil apa penghalang yang aku kan nyegah apa kangil nyegah karo ya takil ningali ayaro tegese alketo ningali sopo al-makmum ningali al-imam al-imam ayaro uto ningali sopo makmum ningali makmum al-makmum akoro kanone yaro kan ningali sopo makmum akor ningali al-imam al-imam asane utahe kang kaping pindho iku ayat kina ento mungkin apa al-usul apa umpo lil imami maring imam tumokone bidul isbirore kelawan tanpa isbiro belok lagi covid lan podo belok berpaling menggoda. Kalau kanan kalau kono iku gunakan dalam pengorbanan Allah pakai untuk menghalang yang ngaku kan nyegah pokok akhir nyegah al usulah yang itu mutlak atau mutlak ayo itu mungkin apa al usul apa tumpo walakin bisbiro yang tetapi kelawan bisbiro balik mengko wan ditopilan mengko yo piye pala tasiko ora sak apa al-jamaah apa jamaah asal supaya kami telu iku ala ya sudah itu orang luwihi orang baik orang luwihi apa majalah baik nama antarane imam lan makmum orang luwihi ala tapi ala ini hati jroning atase 300 biro kira-kira 120 meter alat demikian dari atasnya 300 kilo. Misalnya kata terkait dengan apa syarat sah jamaah ya itu kan kemarin kalau memang keduanya sama-sama di dalam masjid maka ada tambahan syarat yaitu apa? Bahwa antara imam dan makmum tidak boleh ada penghalang yang mencegah makmum sampai kepada imam. Jadi kalau antara imam dan makmumnya sama-sama di dalam masjid, itu yang penting antara imam dan makmum jangan sampai ada penghalang yang dapat mencegah sampainya makmum kepada pokoknya ojo sampai orang aling-aling itu. Ojo sampai ono aling-aling. Nah ya, yang penting ada jalan tembus kemana. Yang penting ada jalan tembus menuju imam. Walau jalan tembusnya ini
bisa dilewati dengan istilahnya isbirot atau initok, dengan cara belok-belok, dengan cara berpaling, balik, berpaling dari arah kiblat, orang garis lurus ya, itu sudah sah, nah, sudah sah. Tapi kalau keduanya di luar masjid, di luar masjid, atau salah satunya di dalam masjid, satunya di luar masjid, bu imamnya bu makmumi, maka ada tambahan 3 syarat. Jadi kalau keduanya antara imam dan makmum sama-sama di luar masjid, atau imamnya jero masjid, makmumnya luar masjid, atau makmumnya jero masjid, imamnya di luar masjid, maka ditambah 3 syarat. Yang pertama sama, tidak boleh ada penghalang yang mencegah ru'yah. Artinya apa? Makmum mutlak harus melihat imam, harus melihat imam. Jadi sih, ya maklo bodoh-bodoh di juru masjid itu kudu delok imam. Itu pertama ya. Jadi makmumnya harus melihat imam, baik secara langsung atau lewat perantara atau robit istilahnya. Pada sini makmum melihat secara langsung imam atau makmumnya melihat makmum yang melihat imam. Makmum yang kedua ini namanya robit Pak ya, robit menghubung. Dan ini dalam pelaksanaan jamaah banyak yang sering salah. Karena nantinya status robit ini seperti imam dalam hal apa? Dalam hal tidak boleh mendahului takbiratul ihram dan salam. Ya. Jadi yang kemudian banyak tidak diperhatikan oleh kalangan umum. Jadi dalam konteks jamaah, ketika di luar masjid atau salah satunya di dalam, yang satunya di luar, itu yang pertama makmum harus melihat imam secara langsung ya. Memang makmumnya benar-benar benar, imamnya ibu jadi takbir, aku lebih oleh apa? Takbir. Atau kalau tidak melihat imam secara langsung, makmumnya belum makmum liyo, bisa melihat makmum lain, yang makmum lain ini bisa melihat imam. Ya, penyambung. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sebagai makmum tidak bisa melihat imam secara langsung, isore delok makmum liyo sing delok imam, maka khususnya dalam takbir ihram dan salam, jangan sampai kita mendahului robit tersebut. Makanya ojo dumeh dewi krungu suara imam wis takbir ihram kemudian langsung takbir. Nah, ini penting ya, ini penting karena kita hidup di zaman yang serba modern ya. Jadi suara imam yang di dalam itu kan bisa didengar dari apa? Area luar masjid kan ya, area luar masjid. Nah, sehingga jamaah yang berada di luar masjid sebelum melihat robitnya pada takbir ihram, jangan sampai takbir ihram terlebih dahulu. Makanya karena robit itu statusnya sama seperti imam. Imam orang kenal di sini takbir ihram Pak. Makanya jenengan kalau misalkan sholat di luar masjid, ojo sampai di sini takbire makmum sing ning jero masjid sing weruh imam. Nek kula jenengan kok di sini jero masjid durung do takbir, lha kene wis apa? Takbir dhisik padahal awake dhewe ora mau imam, maka salate ora sah. Gimana ya? Jadi jangan hanya mengandalkan imam itu takbir ibu. Saya hanya mengandalkan apa? Suara mata. Ini penting. Pokoknya kalau di luar masjid itu rawan, ya, rawan. Dan ini banyak yang tidak perhatikan. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah
ayun kinal usul lil imam bidunis biroren watitofin. Harus ada jalan tembus menuju imam tanpa adanya belok-belok, harus garis lurus. Artinya bersambungnya makmum kepada imam itu tidak boleh dengan cara berpaling dari arah kiblat. Kudu langsung, kudu imam ini kene, imam ini kene yo, imam itu kudu kan kuno, jalan tembusnya harus langsung, harus ke sana, tidak boleh dengan cara apa? Berbelok. Karena ini di luar apa? Di luar masjid, atau konteksnya salah satunya di dalam masjid, yang satunya di luar apa? Masjid. Sehingga ketika terdapat penghalang atau ada jalan tembus tapi dengan cara apa belok-belok, maka sama jamaknya tidak sah. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah jarak antara imam dan makmum tidak boleh melebihi 300 diro, kurang lebih 150 meter. Oh, meter jauh. Meter terjauhnya. Iya. Jadi dalam pelaksanaan jamaah ketika di luar masjid Pak, itu maksimal jarak antara imam dengan makmum itu jarak terjauhnya adalah 150 meter. Misalnya ada orang jauh sholat di kono, itu kita lihat, orang di kono 100 meter, orang sholat itu. Aku kemudian sok ini jamaah Pak, makmuman itu Pak, sah ya. Nah, jadi kalau ada orang di sana jarak kira-kira 150 meter sedang sholat, saya lihat sedang sholat, kemudian saya sholat di sini, makmuman itu sah. Maksimal ya jarak apa? Maksimal. Cuma kalau misalkan imamnya berada di dalam masjid, itu penghitungan jarak 150 meter terhitung dari akhir masjid, bukan dari tempat imam. Nah, bukan dari tempat teras, misalkan teras tambah 100. Karena ya ini contoh masjid. Jadi supaya memahami cara berjamaah yang benar, kaitan penempatan posisinya. Jadi kalau misalkan jamaah dimanapun, itu misalkan ini tempat imam berdiri, maka kalau misalkan makmumnya cuma satu, maka berdiri. Ini soal pertama, soal kedua. Ini kalau misalkan ada imam di sini ya, tapi anak mau dewean sholat itu kemudian ya intinya kalau ada orang sedang sholat ya dimanapun, misalnya di mihrab, di bawah di mihrab. Kalau misalkan ada makmumnya satu, maka berdiri jangan langsung di sini, jangan langsung di sok dan di sini, tapi di tengah-tengah, agak mendekat dengan apa? Berarti imam, kemudian makmum satu berdiri di sebelah kanan imam agak dekat. Jangan langsung berdiri di barisan ini, di soft ya, tapi di sebelah bawah. Dan ini penting Pak, bahkan kalau tidak salah Ibnu Abbas itu dulu sholat dengan kanjeng Nabi, berposisi di sebelah kiri kanjeng Nabi, langsung digeret sama Rasulullah, digeret diposisikan di sebelah kanan. Kemudian kalau ada makmum kedua datang, maka jangan langsung di sini, tapi berdiri di sebelah kiri imam. Ya, langsung belakang ya. Di sebelah kiri imam, agak dekat. Setelah ini keduanya masuk, ini masuk sholat, maka opsinya apa? Opsinya antara imamnya maju, kemudian makmum gabung, atau imamnya tetap, tapi kedua makmum ini mundur di barisannya, di soft. Kemudian setelah mundur nembe gabung rakaat ya, jadi mundur kemudian merapat. Nyata ya, itu udah membatalkan. Ya. Jadi dalam pergerakan sholat itu kan yang membatalkan 3 kali gerakan yang berturut-turut kan ya. Makanya
Jadi kadang orang salah paham bahasa mahal ini sholat orang oleh gerak. Ya memang sholat tidak boleh gerak secara umum, tapi yang jelas pergerakan yang kemudian membatalkan sholat itu kalau memang gerakannya 3 kali plus berturut-turut kudu langsung Pak. Ya kudu apa? Langsung. Kalau satu-satu tidak ya mundur gabung. Itu berapa? 1. Karena jedanya dihitung sendiri ya. Mundur sendiri kan juga ada. Umpama langsung pun tidak sama membatalkan karena baru 2. Mundur, geser. Makanya, jadi setelah keduanya masuk, satunya di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri, baru kemudian opsinya antara imamnya maju, kemudian makmumnya bergabung, atau makmumnya mundur, kemudian baru gabung, baru di belakang imam. Baris ya, baris di belakang apa? Nanti kalau ada makmum ketiga, diisi dulu sebelah kanan, karena dipenuhi dulu, kemudian setelah penuh diisi sebelah kiri. Penuh ya, setelah penuh baru kalau masih ada waktu lagi berdiri soft kedua. Berdirinya di tengah. Kalau misalkan soft pertama ini sudah penuh ya. Kalau ada waktu baru lagi, ini berdiri di tengah sini Pak. Ya, terus dengan imam di belakang imam. Makanya kalau misalkan orang yang berada di soft kedua ini hanya sendirian, maka makmum yang berdiri di soft kedua sendirian ini sunnah menarik satu makmum yang di belakangnya, yang di depannya. Ini kan full kan ya, ini full. Ini masalah yang tidak banyak orang yang tahu. Katanya, jadi soft itu jangan berbaris, jangan membuat barisan baru sebelum soft depannya penuh rapat. Makanya, jadi jangan membuat soft kedua kalau soft pertamanya masih renggang. Kalau masih ada ya, jadi soft pertama dulu dirapatkan, digoreng kabeh. Kalau sudah tidak ada tempat, baru boleh membuat soft kedua. Pertama, makmum sendirian sini ya, tengah. Oh, dulu ini pinggir. Ini apa? Jadi cara membuat baris itu dari tengah, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri sampai penuh. Ke belakang sama, tengah, kanan, kemudian kiri. Nah, kalau misalkan ada orang ini soft pertama sudah penuh, kemudian ada orang datang lagi 1 orang berdiri di soft kedua sendirian ya dengan tengah. Setelah dia takbir ihram, karena dia sendirian, maka sunnah menarik satu makmum di depannya dengan cani Pak. Ya beda loh, dengan cani gini ya. Jadi gitu tarik ini, mungkin tarik di ini ya. Ini. Ada tadi masalahnya tidak semua orang paham ya. Ini orang narik. Disikut gitu. Disikut. Iya, jadi kalau ini makmumnya berada di satu kedua sendirian, sunnah menarik satu makmum di depannya. Walaupun toh berkonsekuensi, akhirnya boleh Pak. Ya kan ya? Karena kan mestinya shot pertama sudah full, sudah rapat. Barang ini shot kedua siji, dirikan sakit Pak. Ya, maka narik satu orang di depannya. Beda kan apa? Kontrol. Senajan menyebabkan akhirnya shot depannya bolong kan ya? Bolong, enggak apa-apa. Itu termasuk masalah pengecualian Pak. Satu barisan itu kalau tidak rapat, tidak rapi, itu tidak mendapatkan fadilah jamaah. Dan kita sering melakukan, sering mana yang dari itu melakukan. Jadi jamaah AWD itu Pak, oleh fadilah orang.
Bu oleh fadilah bu. Iya, karena syarat ilmu oleh fadilah jamaah itu dalam berbaris harus rapat dan rapi. Ini orang apa? Paham ya? Jadi barisannya harus rapat dan rapi. Kok orang renggang-renggang orang oleh fadilah. Jadi wong jamaah itu bahasa nek gelem jamaah ganjare 17 untuk selawe. Itu bahasa promosi. Bahasa apa? Promosi. Sing dioleh tapi rembung. Iso wae orang yang 17. Mungkin ya mungkin 17, mungkin 20, mungkin 10, kan ada. Ya karena memang dalam bahasa ganjaran memang bukan ranah fikih ya, bukan ranah fikih. Makanya dalam bahasa nek belum jamaah itu ekor selawe itu bahasa promosi bentuk senang, tapi bisanya didapatkan pahala sebanyak itu kalau memang memenuhi syarat. Karena ini terkait fadilah jamaah ya, kan bahasanya sholatul jamaah tafdhulu. Bahasa fadilah pak tafdhulu min sholatul fardhi. Makanya bahasa fadilah itu bisa didapatkan kalau memang memenuhi syarat. Di antara syaratnya mau syarat orang mendapatkan fadilah di antaranya adalah barisannya harus rapi dan rapat. Nah kok sofik ganggang, renggang-renggang ya, renggang-renggang itu dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Kecuali orang yang berada di shaf pertama. Nek jamaah kepengin mesti oleh fadilah jamaah ngadego ning shaf pertama. Nah ya. Kenapa? Senajan shaf pertama renggang-renggang. Senajan shaf pertama renggang-renggang. Iya, karena kenapa kok kalau shaf pertama itu terdapat keistimewaan? Iya, karena di depan shaf pertama itu langsung imam. Dia tidak terkait, tidak terikat dengan orang di depannya. Oh, imam sedikit, ya kan? Nah, ketika berbeda ketika shaf kedua dan seterusnya, shaf kedua, 3, 4 dan seterusnya itu bisa mendapatkan fadilah jamaah kalau memang shaf depannya sudah rapat. Makanya tadi perintah dalam berbaris kalau misalkan shaf depannya masih renggang disuruh dirapatkan dulu. Tidak boleh membuat barisan baru. Makanya, jadi barisan shaf itu yang pasti mendapatkan fadilah jamaah adalah barisan pertama. Senajan anggone baris renggang. Karena apa? Kalau ada makmum baru itu tidak disuruh membuat shaf kedua, tidak, tapi disuruh merapatkan barisan shaf pertama yang masih renggang. Maka ya, jadi ini harus diketahui. Bentuk jenengan pas bayar jamaah milio Arab, karena dipastikan mendapatkan fadilah jamaah. Disebabkan sudah tidak terikat dengan orang di depannya, ya kan? Iya, karena kalau misalkan shaf pertama ini belum rapat, orang teko dadak langsung di shaf kedua. Nah, shaf kedua. Ini kan orang ini tidak akan mendapatkan fadilah. Promo mesti nih harusnya dia masuk ning shaf pertama dirapitin dhisik, malah langsung nganggo ning apa? Shaf kedua. Maka dia tidak mendapatkan. Terus ketiga itu podo ya. Jadi ini apa? Iki enggak. Iki rapet itu boleh ngomong. Nek shaf kedua dia enggak. Wong sing nang buri-buri iki orang Arab oleh fadilah jamaah. Karena orang yang di belakangnya dia ada teledor. Ya enggak apa? Teledor ya. Ini shaf pertama rapat. Kedua renggang. Shaf kedua ini dapat fadilah Pak ya. Dapat fadilah dari sisi karena shaf depannya apa? Tapi dari sisi dia tidak rapat, orang oleh fadilah akhirnya Pak. Gara-gara renggang.
Senajan sop ketiganya rapat, lingkungan rapat, itu tetap sama. Senajan yang ketiga itu rapat, itu sama. Dia tidak mendapatkan stabil. Kenapa? Karena membiarkan sop keduanya renggang. Karena tugas orang yang di sop ketiga ini mestinya bukan kok buat sop ketiga, tapi merapatkan sop kedua. Biar supaya semua barisan dari terdepan sampai ke belakang semuanya Rapat. Tapi kedua ini serenggang. dari yang ketiga ini senajan rapat tidak dapat fadilah karena sembrono. Ya sembrono karena membiarkan barisan keduanya kan. Mulai dalam dalam masalah bedah barisan itu termasuk diperbolehkan. Misalnya kalau wong toko masjid kiri, toko masjid wis kiri. Lah dhek ora ning ngarepan itu ning sop kedua ono. Kosong. Iya loh, masih kosong ya. Nasi rendang. Tapi orang di belakangnya nggak mau masuk, itu kita boleh Pak, dibedah masuk. Bedah wong ya. Oh, neraka wong ya, neraka wong kanggo ngisi sop mau. Walaupun orang-orang sudah bersolat, ya. Jadi ini misalkan di sini ada satu apa? Renggangan sini ya. Buat toko ini. Itu satu kabung. Itu perlu dibedah. Merangsek ke depannya, merangsek ke depan untuk ngisi kekosongan di sini. Itu boleh. Ya, itu boleh. Orang awam senajan konsekuensinya melewati ngarep wong sholat ya. Iya, otomatis kotor. Ketika ngomong di sini kene wis bodoh sholat, otomatis ditabrak itu kan berarti dia melewati di depan orang yang tapi dia tidak mendapatkan dosa. Karena orang-orang yang berdiri di sini itu dianggap sembrono. Lah iya benar di sop keduanya masih ada yang kosong kok malah orang diisi. Makanya, jadi penting memperhatikan masalah barisan. Barisan SDW harus sampai renggang, kudu rapat, kudu rapi, oleh fadilai jamaah. Cuma dilemanya tadi ya, dilemanya ya orang kadang paham ya. Kadang kalau DW itu nek pas rapat barisan Pak, dilema Pak. Rapat kiri kanan gagal rene. Iya ya, rapat kanan, kiri gagal rapat rene ya. Parek. Akhirnya gini Pak. Ya, kemudian orang selatan itu merapatkan budget pakai kaki. Gara-gara ketika aku ngerapat ke kanan, sing kirinya udah bilang ngerapat mau. Ketika aku yang ke kiri, sing kanannya udah bilang mau. Tetap ya, akhirnya ini. Lalu enggak ya, merapatkan baju itu menggunakan pundak, iya ini dirapatkan di tempel-tempel. Lalu sebelah malah ini tempel jadi sampai dengan kecil banget. Ya, salah ya. Iya, karena kalau pakai pundak itu kan tidak bisa fleksibel. Ayo kok ini rapat-rapat kan kok, tapi yang pakai kaki kan bisa ya. Oh kaki bisa juga ini. Zoom ini ya kan. Maka tidak pasti kalau pakai kaki. Jadi merapatkan dan merapatkan baju pakai pundak standar. Pundak ini ditempel. Maksudnya, gimana? Jadi kalau ada imam, orang sholat sendirian, kemudian ada makmum pertama, maka berdiri di sebelah kanan apa? Makmum kedua berada di sebelah kiri imam. Setelah keduanya masuk sholat, kemudian opsinya tinggal apakah imamnya disuruh maju, kemudian makmumnya gabung, atau imamnya tetap, makmumnya mundur, kemudian gabung. Setelah itu baru diisi makmum sebelah kanan, setelah itu kiri rapat. Jangan sampai sebelum rapat gawe barisan aneh. Ini tidak dapat fadilah jamaah sebelum stop depannya rapat. Dan seterusnya katanya. Kemudian dalam ini juga sama, termasuk yang tadi. Kalau misalkan ini imam, kemudian ada makmum langsung berdiri di sini Pak, di sop kedua.
Ya sah, tapi dia tidak dapat fadilah jamaah karena kejauhan. Karena apa? Nek sah ya, kalau sahnya itu tadi standarnya kalau di luar masjid maksimal 150 meter. Jadi gini, di luar masjid itu imam ini ngadep. Jarak 150 meter, kalau makmum ini kita ngadep. Jadi makmum kalau ini itu sah. Di luar masjid. Ya, di luar masjid sah. Tapi sama, dia tidak dapat fadilah jamaah. Ya jamaahnya sah. Sekali lagi ini masalah fikih ya. Secara fikih sah jamaah ini. Tapi nek ganjaran nunggu. Jelas dia tidak dapat fadilah apa? Atau di dalam masjid melebihi batas ini Pak. Kalau antara jarak antara imam dengan makmum kalau di belakangnya itu jangan sampai melebihi 1,5 derajat kalau tidak salah. Oke, biasa garis itu lah ya. Di masjid umum itu. Artinya kalau misalkan ada imam di minro, kemudian makmum di belakangnya satu, langsung berdiri di sini, di sekedua ya. Padahal kalian jarak, ya kosong ya. Bukti cerita kok ini itu sama. Karena jarak antara imam dengan makmumnya terlalu jauh. Makmum ini tidak dapat fadilah apa? Terus ada ukoro ya. Sholat ini biasa ya saya gawe apa? Tunggu wis ngerti bergaji jarak antara imam dan makmum nek mesti bebas. Ya bebas memang, tapi tidak dapat fadilah apa? Matanya. Kemudian terkait yang kemarin masalah masalah sholatnya imam dengan makmum di dalam masjid itu yang penting antara imam dengan makmum tidak ada penghalang ya, tidak ada penghalang. Artinya yang penting ada jalan tembus menuju imam. Ini umum ya. Ini bina masjid, bina teras masjid ya. Biasa misalkan kemana ya Bu? Di bina masjid. Ini berarti ruangan dalam ya. Ruangan dalam ini teras. Imamnya di sini. Lah ada makmum berdiri di sini. Ini nggak apa-apa. Kalau di dalam masjid, final masjid atau teras masjid ya termasuk masjid ya. Jadi walaupun kondisi tertutup, kalau temboknya, tapi biasanya kalau jendela itu biasanya jendela ini. Artinya makmum yang di sini hanya mengandalkan ru'yah tok, ningali. Tapi ru'yah ini tidak disalahkan Pak ketika di dalam masjid harus orang itu dulu minimal kurung suara nih. Minimal kurung suara nih. Tidak apa-apa. Nah ini antara makmum yang berdiri di sini dengan imam ini kan ada penghalangnya ya, ono kaile, ono penghalang. Tapi tidak masalah. Kenapa? Karena ya bahasa penghalang secara dohir, tapi secara konteks fikih tidak ada penghalang. Karena antara makmum dengan imam ini ada jalan tembus di sini, di pintu nih Pak. Di pintu ya, di pintu samping kanan ya. Jadi antara makmum dengan imam ini memang tembok, makmumnya orang, tapi ini tidak dianggap penghalang bagi makmum. Karena apa? Di samping tembok ini ada pintu ya, jalan tembus. Walaupun jalan tembus antara makmum dengan imam harus isbiror dan ikitof, harus belok, harus balik. Ikan makmumnya kayak gini ya Bu. Isu tekan imam kudunya belok. Ini jenis isbiror ikitof. Itu tidak masalah kalau di dalam apa? Pintunya tertutup gimana Pak? Walaupun, ini masalahnya. Yang penting ada jalan tembus. Sekali lagi ini masjid ya, bukan musola.
Kalau musola posisi yang semacam ini tidak boleh. Kalau misalnya musola ya, ini musola, ini luar bagian dalam musola, ini bagian teras apa? Musola. Di sini tembok. Ini apa ini? Biasanya jendela ya, jendela. Itu tetap orang tidak boleh sholat di area sini. Boleh. Paham ya? Karena ketika gedung ini statusnya musola, maka berarti masuknya dalam konteks sholat di luar masjid. Paham ya? Jadi kalau ini musola, ini ruangan dalam, ini teras musola, maka orang tidak boleh sholat di sini. Walaupun toh ini ada jendela nih, walaupun toh posisi ini kalau imam sama jendela ini. Paham ya? Karena kalau di luar masjid itu jalan tembus dari makmum menuju imam tidak boleh dengan cara istiror initof, tidak boleh dengan cara belak-belok, tidak boleh dengan cara balik, kudu langsung. Sehingga kalau dalam konteks musola maksimal makmum yang berada di teras musola bisa sholat ini Pak. Ini dia Pak, ini. Kalau makmumnya berdiri di depan pintu, dia kan bisa Pak melihat imam secara langsung aja dan dengan cara garis lurus langsung ini, ya kan? Tapi kalau sudah maju, balik tembok untuk belok, walaupun kita sudah bisa melihat imam dari balik jendela. Matanya, contohnya apa imam di sini? Itu kalau musola, maka maksimal baca di situ Pak, di depan pintu. Gak oleh, makanya di luar di balik jendela tidak oleh. Ya, walaupun orang yang berada di luar bisa melihat itu dari jendela tidak bisa, karena jalan tembusnya dia butuh apa? Belok menggong ya, dan itu tidak diperbolehkan ketika di luar masjid, termasuk musola. Musola bukan masjid. Dan ini banyak yang salah teman-teman. Mereka ada mau bangun musola tingkat. Ya, bangun musola tingkat. Lantai 2, tangga menuju lantai atasnya di belakang. Itu tidak bisa. Tidak boleh. Harus membuat tangga di depan. Paham ya? Nah, musola ini kalau pengen tempat ini bisa digunakan jamaah, maka di sebelah depan di sini harus dibuatkan pintu. Ini ya, harus dibuatkan apa? Pintu. Ini kan pintu Pak, sehingga orang yang berada di teras musola bisa berjamaah di sini. Terus ya, paham ya? Kalau di sini nggak ada jalan tembus, maka jamaahnya tidak sah. Sekali lagi ini kalau di luar masjid ya, memasukkan apa musola. Nah, tapi kalau di masjid tutup tidak masalah. Ya tidak masalah. Kalau misalnya lantai atas, musola lantai atas sama, di sini harus dibuatkan tangga menuju ke ruangan apa? Ruangan atas ya. Jadi kan bulung ini ya, yang bulungan kan ya. Ruangan atas kan belok kan ya. Nah, maka di sini ditaruh dikasih apa? Walaupun tangganya nggak pernah nih, tangganya kan tangga sampai dulu ya. Kalau di bawah situ dua orang nggak orang dua motor. Tombol tangga itu tangga kondo. Oleh ya. Jadi tiap kali jamaah pasang BC. Ya. Jadi musola ini kadung dabi, awak tangganya di belakang, kan rasanya itu. Nah, nek kepengen sang, ya mau gawe kondo. Gawe apa? Kemarin ya, jangan salah paham kemarin ya. Jangan salah paham. Mau ngerti ini kudu digawe tangga sekarang aneh, mati dulu Pak. Sing penting ono mau ya ono. Kan sudah berlengan kan ya. Ya kan dia berlengan dulu ya. Iki biar imam kan ono biasanya ono lubangnya. Lha iku ben supaya sah, karena ini musola gawe kondo. Pendapat jamaah pasang itu Pak.
pasang. Nek berang jamaah pindah lagi dulu apa ya. Nah ya, tujuannya tadi tujuannya supaya ada jalan tembus dan jalan ini harus bisa dilewati, harus bisa apa? Dilewati dengan cara normal. Ya nek misalnya kalau burungane, yuk memang iso dengan cara lengkap tadi kan ya. Kalau di sini tidak ada tangganya, ya iso makmum bisa sampai kepada imam tadi dengan cara lompat, bila nggak lepas ke bubur. Kan udah tangganya kan ya, udah odone. Maka kalau di musola kok sudah kadung lantai 2, tangga utamanya di belakang, maka ben supaya sah. Yang depannya tadi dikasih apa? Ondo, tangga yang tahu tangga kadang salah ya Pak. Kayak ondo minimal ya, kayak ondo senajan tidak permanen. Tapi kalau musol, paham ya? Gimana? Sering saya melihat ada musola zaman di sini ya. Hanya hanya karena dia sudah bisa melihat imam tapi dari jendela. Ingatan. Ini kalau di luar masjid ya, kalau bebas. Kalau sebab pas orang imam ini makmume sholat yang dhuwur menara. Sholat yang dhuwur apa? Karena itu menara masjid tidak masalah. Banyak orang sholat yang dhuwur menara kan kalau imam itu paling dia ngurus suaranya, tapi karena dalam masjid besar. Ini bahasa lah ya, bahasa. Tapi ini bahasa pelajaran yang bohong. Ronaldo harus aturan ya. Ini suara jadi kok mandi menolak kok. Apa tadi ya? Jadi ini kalau dalam masjid bebas bertempat dimanapun boleh. Yang penting antara makmum dengan imam ada jalan tembus, walaupun jalan tembusnya harus dengan cara bel. Berbeda ketika jalan tembusnya ditutup. Tutup ya. Ini masjid. Ini terasnya. Orang unik ini. Dia gak delok ngeburi nih Pak. Orang ngerti pintu ini apa? Nutup. Orang delok ya. Ya rasa. Tidak sah kalau memang terjadinya penutupan pintu tadi sebelum takbir ihram. Durung takbir ihram, pintu ini nutup, menutup dewi, atau ditutup wong. Atau kena angin ya. Wong sing ngajeng iki tidak kroso, orang ngerti ya. Orang yang hilang. Ikut pintunya si buka apa orang? Ya, si buka apa? Takbir ini. Ya rasa. Karena sebelum takbir ihram pintunya sudah keburu tertutup. Tapi kalau sudah kadung takbir ihram, pintunya buka Pak. Dibuka. Kemudian dia takbir. Takbirnya setelah takbir ihram, dadak orang bakar menutup lawangi. Itu tidak masalah. Tidak masalah ya, beda. Bahasa dalam kaidahnya yuhtamar fi dawa malah yuhtamar fi tidak. Dalam bahasa kaidah fikihnya semacam itu. Maka jadi katanya yang penting ada jalan apa? Tembusnya di masjid. Walaupun dengan cara bel. Gimana? Kemudian kalau di luar masjid tadi syaratnya ada 3 ya. Kalau di luar masjid syaratnya ditambah 3. Itu pertama makmumnya harus melihat imam. Ya harus melihat apa? Imam secara langsung, imamnya, makmumnya. Walaupun jaraknya ada maksimal gitu 150 itu jamaah sah. Tapi kalau beras fadilah, ya bisa marah malah ngado ya kan? Nah ya orang ini kan kalau misalkan kepengen jamaah dengan orang ini, mestinya maju, marah, ngadep nih buri, malah orang. Kayak orang satu ya, orang ngomong ini. Ya sah kalau oke ya, tapi secara fadilah embuh. Makanya, jadi yang penting imam makmumnya bisa melihat imam secara langsung. Atau
makmumnya tidak bisa melihat imam secara langsung, tapi dia melihat makmum lain yang bisa melihat. Contohnya itu musola ya, musola si imam. Kemudian ini ada apa? Makmum ya. Lah orang yang di sini ini kan tidak bisa melihat imam ya. Untuk sinilah. Ini kan orang yang sudah imam ini tempo. Makmum ini kan ya. Ini makmum yang dapat melihat apa? Berbeda pintu, ya kan? Pintu. Ini dia bisa melihat imam secara langsung. Ini boleh orang yang berada di luar di sini itu boleh makmum dengan yang sini, tapi dengan cara melihat ini dengan robin ya. Ini namanya apa? Robin atau penghubung. Sekali lagi orang yang berada di sini, oke, kabeh umum ya. Bagi orang makmum-makmum yang tidak bisa melihat imam secara langsung, itu takbir ihramnya jangan mendahului robin. Ini sebagai orang ini takbir ihramnya ojo sampai di sini ibu. Ngenteni ini takbir dhisik. Ya. Senajan makmum ini sudah mendengar suara takbiratul ihramnya imam. Makanya jadi penting diperhatikan kalau jenengan jamaah di luar, ya di luar masjid atau di luar musola, kok jenengan tidak bisa melihat imam secara langsung, pastikan takbir ihram jenengan itu tidak mendahului takbir ihram wong sing ningali imam secara langsung. Makanya kalau sampai ini takbir duluan hanya karena mengandalkan suara imam di takbir ihram sementara robinnya belum takbir, maka ini sholat tidak sah karena sama dengan takbir ihram mendahului imam. Jadi robin ini statusnya sama seperti imam ya, dalam artian tempatnya tidak boleh didahului, termasuk takbir ihramnya tidak boleh apa? Didahului. Ingatan. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada penghalangnya. Oh, sama ayu kita usul ya, sama. Harus antara imam yang di antara imam dan makmum harus ada apa? Harus ada jalan tembus ya. Kalau pintunya ini tertutup ya sama ya. Wong sini kene ora iso makmuman, orang sudah tidak bisa bermakmum ya, karena tidak ada jalan apa. Jadi contohnya kayak Pak, tembok ya, pintu mana? Di pintu, di imam. Paling ini pagar. Senajan transparan. Transparan. Ini luar, ini dalam ruangan dalam masjid, ini teras apa? Jadi ada rapat bu, ceritanya ya. Di rapat. Tutup ini kan pintunya tapi tutup, dikunci, digembok. Boleh kuncinya orang ya. Ini sebenarnya teras ya, ini teras masjid. Tapi ya masjid ya, musola ini kan konteksnya adalah di luar apa? Masjid. Ini sebenarnya ada pintunya di sini, cuma pintu itu terkunci, kuncinya itu. Baru saya kalau contohkan, ini kuncinya pintunya terkunci, kunci dibuang sumur dicor ini. Baru saya kalau melihat ya, orang ada boleh pak. Nah, ini sebenarnya adalah ada pintunya, tapi pintunya terkunci. Kuncinya ibu di sumurnya di nah kan boleh ya. Lengkap. Akhirnya orang yang mau sholat di sini akhirnya tidak bisa, karena anak orang halal ya, walaupun orang yang di sini bisa melihat imam dari balik jendela, dari balik apa? Jendela. Makanya tidak ada jalan tembus. Oh, jalan tembus tapi ini. Sementara sini ini apa terkunci. Ide isu tekan imam, mereka kan? Belok kan ya? Nggak bisa.
Ingatan ya. Ini kalau di luar apa? Masjid. Maka kemudian kalau di luar masjid lagi, syarat ketiga adalah jarak antara imam dengan makmum tidak boleh melebihi 300 150 apa? Tapi ini jarak antara imam satu dan makmum yang satunya lah ya. Maka kalau di sini makmum, imam, di sini makmum satu. Kamu satu lebih dia berumah juga. Terus otomatis kita 150 meter ini Pak, menyambungnya antar 100 meter itu boleh ya. Jadi karena orang di sini bisa melihat orang di sini. Ini 150, ini 150, itu boleh. Yang menyambung jadi jamaah terpanjang di dunia. Karena antara jarak imam dan makmum masing-masing 150 meter. Boleh ya. Jadi kan tidak pernah melihat fenomena jamaah masjid di Pondok Saran, Pak. Di Pondok Saran itu kalau Jumatan di sebelah barat ini ada masjid. Ini Pantura. Ini masjid. Di sini ada masjid lagi. Ini kenapa masjid mana, Pak? Dan jarak masing-masing kira-kira 300 meter. 300 apa? Ini di satu kawasan Pondok Saran. Bahkan tempat yang berbaris itu, di sini masih Jami, Pantura itu. Santri ya, santri itu biasa double. Kalau misalkan yang biasa, ini masih Jami, ini masih Jin, ini masih Pondok Mis, ini satunya lagi Pondok masjid biasa. Ini semuanya digunakan untuk Jumatan. Kalau misalkan ada santri yang biasa sholat di masjid Jin ini biasanya jamaahnya mengular sampai sini Pak. Sampai itu biasanya manggunnya gara-gara ini. Ya. Bahkan tekan gini Pak. Jamaahnya tekan gini. Saking akeh santri ya. Mesti gak cukup. Jadi ketika jamaah Jumat masjid Jin itu mengular sampai gara-gara ini. Kalau ada santri yang sudah biasa jamaah di masjid terlambat, tinggal ikut sini Pak. Karena selesai berurutan. Adalah berurutan, sokor disik sing apa rampung ya. Jadi misalnya ini ketinggalan, tinggal begini. Ini mana ini. Jadi jamaahnya tapi tinggal. Sing paling akhir di masjid Jami, karena dia yang bapak biasanya. Ini jam 1 baru mulai Pak. Jam 1 siang baru mulai sejam. Itu fenomena setelah Jumatan di sana. Pantura tutup. Ya Pantura apa? Tutup. Iya kalau Jumatan tutup. Macet total. Makanya di media sosial ini ada pas wayang momen Jumatan ada yang iseng moto ya di samping apa di belakang jamaah ada truk. Karena terjebak macetnya ya, terjebak macet orang sholat. Jadi di tengah jalan ini banyak anak-anak sholat, kemudian di tengahnya ada truk, difoto. Truk aja itu jamaah, gitu. Ya, truk aja itu apa? Nah tadi dia apa? Kejebak macet ya, di tengah-tengah anak-anak sholat. Truk aja jamaah, tapi kalau tidak. Ingatannya. Jadi jarak dari kembali lagi ya bahwa jarak antara imam dengan apa makmum itu maksimal 150 meter kalau di luar masjid. Ini makmum pertama. Jarak makmum pertama dengan makmum kedua juga sama, tidak boleh melebihi 150 meter dan seterusnya ya. Jika terjadi jamaah terpanjang di dunia. Tapi tadi ini bahas keabsahan jamaah, orang bahas fadilah. Hebatnya dengan orang lain ya. Kalau masalah fadilah tidak dapat. Karena tadi kaduan ya, kaduan. Tapi kalau jaraknya antara imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, maka penghitungan 150 meternya bukan dari imam Pak. Kalau ini kan dari imam ya, karena benar-benar di luar masjid.
jarak imam dengan makmum tidak boleh melebihi 150 meter maksimal itu 150 ya. Kok nggak begini berarti salah sah. Ya, berarti misalnya imam ini jarak 151 meter, lebih 1 meter orang sah. Karena maksudnya gini ya, kok belum 1 meter, harus 1 meter, 150,1 meter, 1,5 meter ya, lebih setengah apa? Meter maka jamaahnya orang. Ini lo gawe meteran lah. Misalkan ya, nah ini itu kurang gawe ya, Tapi kalau misalkan imamnya di luar masjid, di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, atau terbalik ya. Makmumnya di dalam masjid, imamnya di luar, ini gampang dulu. Imamnya di dalam masjid ini mihrab, ada makmum di luar masjid satu. Maka jarak penghitungan 150 meternya bukan dihitung dari tempat berdirinya imam, Bu. Dari makmum jangan. Ya, bukan dari sini, tapi terhitung dari terakhir bangunan masjid. Bangunannya bukan Bangunan masjid ya, bangunan masjid. Jadi terhitung dari sini ke sini, dari sini 100 meter ke belakang itu masih boleh digunakan jamaah. 150. Maksudnya, jadi kalau orangnya berada di luar masjid, sementara imamnya di dalam masjid, maka penghitungan jarak maksimal 150-nya tidak dihitung dari tempat berdirinya imam, tapi terhitung dari akhir masjid. Sekarang kedua ya, misalkan akhir masjid di sini, ya berarti ke sini 150 meter itu masih sah digunakan jamaah. Katanya itu syarat apa yang penting? Lah kalau di dalam masjid nggak ada jarak Pak. Kalau imam dengan makmum di dalam masjid tidak ada jarak. Makanya kalau contoh di Masjidil Haram misalkan ya, itu kan jarak antara imam, Kalau berapa kilo? ya kan? Kalau misalkan di Masjidil Haram itu kan jaraknya kan luas ya, masjid luas. Kalau imam ada di samping Ka'bah, kemudian ada makmum berada jauh di sana ya, tapi masih dalam kawasan area masjid, asal izin musuhan imam itu sah. Boleh apa? Dimaklumi. Karena keduanya berada bersama-sama di dalam apa? Masjid. Jadi kalau masalah imam dan makmum sama-sama di dalam masjid, maka tidak ada batasan jarak. Orang duduk maksimal 1 meter. Maka itu kalau di dalam apa? Ini gambarnya seperti ini ya, sama ya. Jadi yang perlu diperhatikan, saya melihat di apa, ujung gede itu kan di jalannya masih ada bekas-bekas barisan itu ya. Itu yang kalau sebelah itu tidak sah itu. Karena kebetulan yang kedua, tapi setahu saya ya, masjid ini masih ujung gede ya. Ini dalam jerakannya. Saya lihat shopnya berbeda ambil apa ini Pak? Miring ya. Ini. Ya kan ya? Miring. Miring kayak ini ya. Sementara jalan tembus ini kayak Pak. Dua Pak. Jadi ini rusak. Garisnya panjang miring. Ya dua ini ya. Ya tapi ini kan ya. Iya. Jadi uangnya pada baik. Kayak ini. Sementara jalan tembus ini kok Pak? Ini bunyi kan ya? Oke. Bu bicara dari jauh-jauh ini loh. Padahal kalau dilihat dari start itu kan masih itu gede benar-benar pada pulau gitu. Lurus kayak ini. Iya, tapi jalannya kan belok ya. Itu sih belok jalannya ya Pak. Oke. Masuknya miring. Nah itu masalah ya. Mas sering nyampaikan kita tidak jadi masalah tadi ada masjid-masjid yang sudah bagus-bagus kemudian
diukur ulang gitu ya, diukur ulang akhirnya sope mencong-mencong ya. Nah, pojokannya orang tinggal makanya pojokannya terus gini. Ya, itu masalah sebenarnya salah seperti ya. Ya akhirnya kan jalan-jalan kan ya. Seandainya lurus, ya ini kabel pak merdeka, ini kabel ya. Gara-gara di sini bikin eno, kan ini ya pak. Iya ini. Dan orang yang di sini masalah nih pak. Karena aku belakangnya kan ya, jalan menuju itu aku belakangnya kiri. Biasanya kalau mau balik ke yang ini, kan tekan jalan-jalan kita lurus aja. Nah lurus, aman. Dari repotnya dari sini gara-gara bikinnya dia mau dimencang-mencang ya. Akhirnya kan gak kanggo kan ya. Oh jadi ini gak kanggo gara-gara gini. Jadi itu cara mungkin apa merubah apa? Merubah barisan. Karena itu tadi al-istihad layak untuk istihad. Merubah haram, tapi itu tetap sah. Khawatirnya merubah haram, tapi nek sholatnya tetap. Iya, nek DPP sebenarnya aneh pak. Wes wa idakan ada masjid wong apa? Ada pertanyaan? Oke. Belum ada pak. Oke, belum sempat. Halo. Yang kemarin pertanyaan saya tentang sholat Jumat itu. Iya belum saya sampaikan. Belum ketemu kan? Kita keburu. Soalnya kan ini kerjaan jemaah kita jalan. Nah kalau ketemu kita Sholat itu yang menunjukkan agama. Maksudnya dia wajib dengan takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian membaca tahiyat akhir, kemudian membaca salam kepada Nabi ditutup dengan salam. Nah pertanyaannya, manakala makmum tidak cukup waktu untuk membaca salam Al-Fatihah, tidak cukup waktu. Masbuk apa? Ya itu kan namanya mau masbuk berarti pak. Orang makmum yang tidak cukup waktu untuk membaca Fatihah namanya kan masbuk ya. Itu sah. Karena sisa bacaan Fatihahnya ditanggung imam. Itu boleh ya. Jadi kalau ada makmum kok kemudian bacaan Fatihahnya nggak cukup sampai selesai itu nggak masalah. Bisa langsung ikut dengan imam. Tapi tadi dengan catatan setelah takbir ihram langsung baca Fatihah semampunya. Orang lakunya kesunahan disik. Itu konsep umum ya. Jadi kalau merasa jadi makmum masbuk, yang penting setelah takbir ihram ojo moco opo-opo kecuali langsung Fatihah. Ben supaya umpamane tengah-tengah Fatihah kok belum rangkum imam itu dulu langsung iso melu ruku Fatihah. Itu namanya makmum masbuk. Ya, boleh. Termasuk ketika ketinggalan tahiyat awal kan. Ini tahiyat awalnya dulu. Nah, imamnya sengaja. Bisa apa? Begitu kita kemudian selesai tahiyat awal, ngadeg, tekan ngadeg, imamnya rukuk. Itu jadi termasuk masbuk juga. Ya, termasuk apa? Jadi makmum masbuk itu bisa tergambarkan baik di orang pertama, kedua, tiga, empat bisa. Contoh tadi, yang makmum masbuk itu kan bisa terjadi karena faktornya apa? Faktornya memang makmumnya belum teko, ketinggalan teko imamnya jadi baca surat. Giliran awal di takbir kemudian baca Fatihah belum rampung, ternyata imamnya kok rokok.
Itu kan faktor ketinggalan kan ya. Atau sudah ikut sholat, tapi di rakaat kedua, tiga, empat dia ketinggalan. Gara-gara apa? Pergerakannya kalah cepat. Imamnya gerakin cepat, makmumnya lama. Akhirnya orang side. Ya. Dan contoh yang paling sering itu tadi. Biasanya makmumnya ngisi tahiyat awal, imamnya wis rakaat ngadeg ya. Giliran makmumnya nyusul ngadeg, imamnya rokok. Padahal dia belum sempat baca. Ya wes kalau langsung rokok. Ingatan. Berarti kan dia apa? Dia jadi masbuk di rakaat kedua. Ketiga ya. Itu terjadi semacam itu. Dan itu sisa bacaan Fatihahnya atau baca Fatihahnya kalau misalkan belum sempat baca itu ditanggung. Itu masih ngomong dia. Pokoknya kan kalau kita merasa jadi makmum masbuk, pokoknya kuncinya setelah takbir ihram urusan ojo opo-opo langsung bismillah. Ojo Fatihah. Ngantisipasi mbok menawa mengko sak durunge maca Fatihah rampung keburu imame wis rukuk. Karena kalau kita sudah langsung baca Fatihah, imam rukuk langsung bisa ikut. Karena sudah bacaannya ditanggung oleh imam. Terus lain. Oke. Biasanya kalau sholat jamaah seperti sholat jamaah ini kan banyak yang posisi penghubung antara kehidupan di dalam masjid dan di luar masjid. Apakah kita mengikuti salah satu jamaah kita jadikan robin atau bagaimana kan gitu? Apakah kita berpatokan satu orang untuk kita jadikan robin atau pokoknya yang ada di depan kita? Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat sholat kita sedang sama-sama membaca Al-Fatihah, kemudian imam sudah selesai. Apakah kita menyelesaikan Al-Fatihah atau apa? Kita misalnya sholat maghrib atau isya, apakah kita mengucapkan amin, kemudian kita lanjutkan, atau kita membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Begitu. Terima kasih. Ya kan, jadi kalau masalah robit ya untuk hukum, kalau memang robitnya banyak, maka ya nilai salah satu butuhnya tadi yang penting takbir ihramnya kita itu jangan sampai mendahului salah satu dari robit tadi. Ya akhirnya orang dulu robitnya itu takbir atau gimana ya. Yang penting tadi memastikan sudah ada robit yang takbir ihram ya sudah boleh ya. Juga kan kadang Pak jenenge jamaah kan kok kira-kira ya. Kadang kalau wis wae takbir lah dolan dhisik ngobrol bareng ya. Ngobrol iki mau piye. Kan tadi ya. Jadi yang penting tadi kalau misalkan kita sudah melihat ada satu robit yang sudah sholat, sudah takbir, ya sudah boleh kita ikuti. Sengaja orang yang di depan kita itu belum sudah takbir, nggak masalah ya. Jangan mau wis kalau sing takbir itu dulu. Oh wis. Berarti boleh takbir. Walaupun yang lain belum belum takbir, itu makanya Maksud saya bahwa di antara sekian robin, katakanlah kita makmum, apakah hanya berpedoman pada satu robin yang sejak awal, atau bisa ganti robin? gimana? oh enggak, kalau itu enggak. Butuhnya itu robin itu dibutuhkan ketika awal sholat ketika awal sholat. Kalau sudah masuk sholat bebas, Arabnya sendiri bebas. Bahkan umpama Allah kerjani Pak, ya Allah kerjani. Jadi ini Pak, ini mau, ini ya, kira pentingnya ya, imam, ini Robin, ini mak pentingnya nih.
Itu kan tentunya kan maunya banyak kan ya? Banyak. Kalau misalkan satu lah, satu rokok tiga ini. Kalau imam di sini itu yang penting sudah memastikan dia melihat ada satu rokok yang takbir berarti sudah boleh ya, sudah boleh. Kalau sudah masuk sholat terserah mau ngikuti yang di sini boleh, yang di sini boleh, itu boleh terserah ya, terserah boleh. Bahkan umpama orang rokoknya jadi ini takbir ya, ini takbir. Tapi takbirnya retok-retokan. Ya, retok-retokan ya. Ini masuk takbirnya ya. Barang ini takbirnya kok, dia layu, lumur begini. Akhirnya kan orang di sini nggak punya apa? Nggak punya rokok ya, nggak punya rokok. Itu nggak masalah. Asal makmum di sini masih bisa mendengarkan suara imam. Wah, berarti udah lebih dari lain ya. Karena takbirnya retok-retokan. Enggak apa-apa Pak. Terjadi ya. Atau ya usah terjadi lah. Bahkan misalkan ya. Kalau ini kalau kita wis takbir ihram dadak nek tengah sholat batal. Hubungan ya. Akhirnya orang yang tidak punya lebih itu tidak masalah. Jadi butuhnya rokok itu hanya di permulaan sholat supaya ada penyambung antara makmum yang di luar masjid dengan imam. Kalau sudah di dalam sholat itu tidak masalah. Walaupun misalkan rokoknya hilang. Termasuk pada saat salat. Kalau salat masih ada hilang sebenarnya, tapi ya pendapatnya makan. Jadi cara bermain itu yang penting makmum karo imam, makmum untuk sampai berhenti atau bahkan mendahului imam dalam takbir ihram dan salam. Sing mutlak takbir ya mutlak oleh mutlak. Tapi yang salam kalau sing ngomong oleh. Artinya kalau umpama makmum berhenti salam karo imam itu sing orang sing ngesakno. Ya masih ada yang mengesahkan. Tapi kalau mendahului tidak boleh ya, mendahului imam tidak boleh. Tapi salam tadi masih hilang. Jadi kalau ada makmum kok berhenti salam imam itu ada yang berpendapat sholat rasa kalau si ngomong sah. Tapi nek takbir kok oleh berhenti oleh kemana? Dulu di kantor oleh ya. Kemudian masalah yang kedua, masalah apa? Membaca Fatihah ya, iya. Kalau baca Fatihah itu kalau misalkan di tengah-tengah kita baca Fatihah imamnya wala boleh itu bagi kita tetap sunat baca amin Pak. Jadi Fatihah di jeda DC. Ya, di jeda DC. Boleh. Berarti baru setelah baca amin tinggal melanjutkan sisa bacaan Fatihah. Oleh. berarti tidak mendengarkan dulu itu ya. Kalau seperti itu. Al-Fatihah berarti tidak mendengarkan. Ya misalkan dalam konteks sudah cepat ya terang matanya. Karena kan kalau yang normal kan mestinya tidak ya. Kalau yang normal mestinya imam yang baca Fatihah DC, makmumnya ngomong. Tapi kan dalam satu kondisi kadang ya. Dalam satu kondisi makmumnya kudu melu baca Fatihah bareng, ya kan? Kayak pas main terakhir, ya kan? Berarti imam mau baca Fatihah, makmumnya ya baca. Ketika imam kan malah dolim, makmum di belakangnya tetap baca amin, dijeda dulu Fatihah ya. Baru setelah itu dilanjutkan sisa bacaan Fatihah. Terus ibu-ibu bener kan? Sekali. Itu yang tadinya menunjuk juga ada ngomong ya, ini ngaji. Oke. Sebentar, polisi bertanya. Sering saya berarti melihat sebagian besar di musola kita itu kalau sholat raweh itu misalkan sholat pertama itu sepertinya imam membaca doa kita setelah kedua ketiga terus yang biasa itu langsung al-fatihah itu maksudnya yang harus ditanyakan sebenarnya sunnah membaca doa kita itu seberapa penting atau bagaimana kok biasanya kok setelah kedua ketiga biasanya imam nggak baca doa itu masih selalu Ya kan, memang yang saya ambil juga itu ya. Jadi pas saya pertama itu imam sing motor doa itu pas saya pertama top. Setelah setelah pertama top.
kedua dan seterusnya itu kayak orang masuk Fatihah, orang masuk Fatihah ya. Itu ya sebenarnya tidak seperti itu. Konsep umum bagaimana keadaannya, doa itu tetap sunnah dibaca ya. Walaupun dalam keadaan yang tidak sempurna. Makanya dulu kan pernah saya ajarkan ya, coro-coro doa itu yang paling pendek kan ya. Si penting butuhnya dibocok. Oh sengaja orang kudu kabeh ya. Di itu dan itu berlangsung di tiap kali sholat. Tarawih pertama, kedua, tiga, empat sampai rokaat kedua sama saja ya. Cuma itu tinggal dia nggak tahu saya kok. Kemudian koyo yang menunggu saran mulai saran. Ya mana juga pemat tapi tidak sebenarnya ya. Tetap sunnah di tiap-tiap sholatan. Jabatan. Itu konsep umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, niki kangge Idul Adha, niki dawuhe nek mboten dinten Jumat, dinten Sabtu. Nah biasanya wonten sing korbane dinten Jumat, wonten sing dinten Sabtu, ngoten nggih. Mila kangge Idul Adha sing badhe dugi iki pengaosane tetep jalan apa libur? Libur ya nggih. Nggih menawi. Oke. Nah, berikut iki nek misale Idul Adha dinten Jumat, setune makan apa mboten? Nggih kadang wonten sing Idul Adha dinten Jumat, nyembelih dinten Sabtu. Niku sing dadi panitia nggih. Sing mboten kan boten dikirimi wae kan dugine daging jam 11. Gimana? Ada sing dados panitia nggih. Berikut napa nek Idul Adha dinten Sabtu kan jelas nggih berarti libur. Dan Idul Adha dinten Jumat makan apa libur. Nek kula libur Pak. Nek kula ora dina Jumat atau libur, ben kebetulan. Nggih berarti iki kan gak Idul Adha sing badhe ugi tapi istirahat nih libur kangge merayakan Idul Adha. Muslimin tingkat mau kali iki MBCNO badhe menyelenggarakan ziarah tang Maktaroe Mbah Mantri terus lan sanesipun Mbah Mantri niku Magelang wektane tanggal 21 Juni tanggal 21 Juni pindahe jam 6 enjing biayane 160.000. Monggo dumateng para bapak, para ibu anggap badhe napa nderek ya. Mangke saged daftar kalian masukan nderek ziarah. Insyaallah tindake injil lalu sambung betul. Bapak Ibu yang hormati ingkang badhe nderek nangis saged mendaftar kalian masukan. Nah, Bapak Ibu yang hormati sudah siap awalnya mari pengkale mbok bilih napa wonten sisa kangge wonten sisa dana, makanya sisa itu badhe
ginake kangge melunasi Pak pagar gerbang ya. Pagar gerbang itu dari Kebaya pintu gerbang. Lalu setunggal siapa pendalaman untuk sisa dipakai sisanya digunakan kangge melunasi pembayaran pintu gerbang. Bapak Ibu yang bermakna kata dengan satu kosa dengan tahun satu pakai sani walau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بارك لنا في اهلنا وولدنا وعلمنا ربنا ظلمنا وصلنا الى مغفرنا وارحمنا وانصرنا على المستقيم النبي وحده المرسلين والى ملائكه المقربين اللهم امنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالهدى برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.